Masuk tipe soal nomor 12. Ini kita masuk ke pokok bahasan cermin dan lensa serta penerapannya pada alat optik. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Cermin cembung digunakan sebagai spion karena menghasilkan bayangan yang bersifat nyata, tegak, dan lebih kecil dengan daerah tangkapannya luas. Yang kedua, lensa cekung digunakan untuk membantu cacat mata miopia karena menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan lebih dekat. 3. Lensa cembung digunakan oleh lensa objektif pada mikroskop karena menghasilkan bayangan yang bersifat nyata, tegak, dan diperbesar. Lup digunakan untuk mengamati benda kecil seperti bagian mesin jam karena dapat membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Pernyataan tentang alat optik yang benar ditunjukkan oleh nomor yang mana? Nah, kita analisa atau kita baca referensinya satu-satu, bahwa sifat bayangan pada cermin cembung itu seperti terjadi pada kaca spion, itu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Kalau kita bandingkan dengan pernyataannya, nah ini di sini tegak dan diperkecilnya betul, tapi nyatanya salah ini karena bayangan bersifat maya. Ingat bahwa maya selalu tegak, kecuali digunakan pada 2 kali pencerminan atau pembiasa. Tapi ini satu pencerminan, hanya cermin cembung saja. Kemudian yang kedua, sifat bayangan pada lensa cekung untuk penggunaan cacat mata rabun jauh atau miopi. Nah, ini benda berada pada jauh tak hingga sehingga bayangan berada di ruang 2, sehingga sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sementara dari pernyataan soal dikatakan maya, tegak, dan lebih dekat. Nah, ini juga salah, ini kurang tepat. Dan sifat bayangan pada lensa cembung yang digunakan untuk penggunaan mikroskop. Nah, ini sebenarnya mikroskop menggunakan 2 jenis lensa ini, lensa cembung dua-duanya, lensa objektif dan lensa okuler menggunakan lensa cembung. Tapi di sini karena menggunakan 2 lensa, maka sifat bayangan akhirnya gabungan dari keduanya. Sehingga yang pertama adalah nyata, ini berasal dari sifat bayangan pada lensa objektif, dan tegaknya ini dari lensa okuler. Sehingga bisa didapatkan sifat nyata, tegak, dan yang pasti diperbesar. Kemudian yang keempat, loop atau kaca pembesar. Sifat bayangan pada lensa cembung untuk penggunaan sebagai loop atau kaca pembesar bersifat maya, tegak, diperbesar. Nah, sehingga dari keempat pernyataan yang tepat ada di nomor 3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjutkan, masih tipe soal nomor 12, yaitu menentukan sifat bayangan pada cermin cekung atau cermin positif. Perhatikan gambar berikut. Benda berjarak 30 cm atau SO itu dengan jari diletakkan pada sebuah cermin cekung yang jari-jari kelengkungannya 40 cm. Artinya titik fokusnya berjarak 20 cm. Jika benda digeser 15 cm mendekati cermin cekung, maka sifat bayangan yang terjadi adalah bagaimana? Nah, kita lihat rumusan penomoran ruang yang kita punya adalah ruang benda ditambah ruang bayangan, hasilnya sama dengan 5. Dengan spesifikasi ruang 1 itu antara titik fokus sampai cermin, ruang 2 antara fokus sampai jari-jari kelengkungan, ruang 3 dari jari-jari kelengkungan
ke sana jauh tak hingga, dan ruang 4 ada di belakang cermin. Sifat bayangan jika ini pernyataan berikutnya. Sifat bayangan jika terjadi bayangan di ruang 1, 2, atau 3 itu bersifat nyata dan terbalik. Sementara kalau bayangan berada di ruang 4 itu bersifat maya tegak. Dan untuk menentukan diperbesar maupun diperkecilnya, kita bandingkan antara ruang bayangan dengan ruang benda. Kalau ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka diperbesar. Sementara kalau ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda, maka diperkecil. Nah, kita lihat di awal sebelum digeser, benda berada di ruang 2. Kalau kita masukkan sini 2 tambah berapa biar jadi 5, maka ruang bayangan adalah 3. Seperti syarat di atas, kalau bayangan di ruang 3 maka sifat yang pertama adalah nyata dan terbalik. Kemudian untuk diperbesar diperkecilnya, kita bandingkan ruang bayangan 3, ruang bendanya 2, maka berarti bayangan diperbesar. Ini sebelum digeser. Tapi di dalam soal dikatakan jika benda digeser 15 cm mendekati cermin, artinya benda maju ke depan sejauh 15 cm, sehingga sekarang benda berada di ruang 1. Kalau benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4. Sekali lagi kita tinjau perjanjiannya. Kalau bayangan di ruang 4, maka bayangan bersifat maya tegak. Mengetahui diperbesar atau diperkecilnya, kita bandingkan antara ruang bayangan dengan ruang benda. Angka 4 sebagai ruang bayangan lebih besar apa lebih kecil dari angka 1? Tentu saja lebih besar, makanya diperbesar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah maya tegak diperbesar setelah digeser. Sekali lagi jawabannya yang D. Sekali lagi tipe soal nomor 12. Nah, karena variasinya banyak ini soal nomor 12, makanya Bapak berikan agak banyak. Benda diletakkan di depan cermin cekung seperti gambar, masih tentang sifat bayangan. Kemudian jika benda digeser sejauh 3 cm dari posisi semula ke arah mendekati cermin, maka akan terbentuk bayangan bersifat bagaimana? Kita gambar ulang. Ini ada sebuah cermin cekung dengan titik fokus 6 cm, dan tentu saja jari-jari kelengkungannya 2 kali titik fokus, yaitu 12 cm. Kemudian diletakkan sebuah benda berjarak 15 cm dari cermin cekung. Selanjutnya, pada soal dikatakan bendanya digeser sejauh 3 cm mendekati cermin. Berarti dia bergeser ke depan, sehingga sekarang berjarak 12 cm. Atau benda tepat berada di titik P. Nah, ini bukan bayangan, sorry. Benda tepat berada di titik P, sehingga bayangannya juga akan tepat berada di titik P. Ya, maksudnya ini, makanya ditulis bayangan tepat berada di titik P. Jika benda dan bayangan berada pada titik yang sama, yaitu titik P, maka sifat bayangannya hanya satu, yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Sekali lagi, kalau dia tepat berada di pusat kelengkungan, maka sama besar. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Satu lagi terakhir untuk tipe soal nomor 12. Nah, ini adalah penerapan alat optiknya, terutama cacat mata ini. Ada 2 jenis cacat mata, yaitu rabun jauh atau miopi dan rabun dekat atau hipermetropi. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak paling dekat 50 cm. Agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah, nah ini,
menurut kamu ini orang ini rabun jauh apa rabun dekat? Dia bisa ngelihat 50 cm dan pengen ngelihat 30 cm. Berarti dia hanya bisa melihat paling dekat 50. Dekat lagi nggak bisa. Berarti dia adalah rabun dekat. Bagus. Tapi Bapak akan ulang dulu ulasannya bahwa ada dua jenis cacat mata, yaitu cacat mata miopi, rabun jauh, yaitu tidak bisa melihat terlalu jauh. Ini terjadi karena bayangan jatuh di depan retina dan diatasi dengan lensa cekung. Yang minusnya atau kekuatan lensanya dicari lewat P sama dengan min 100 per PR. Untuk cacat mata hipermetropi atau rabun dekat, ini tidak bisa melihat dekat, terjadi karena bayangan jatuh di belakang retina dan diatasi dengan lensa cembung yang rumusan kekuatan lensanya dirumuskan dengan 100 per SN dikurangin 100 per PP. Nah, kemudian baru kita masuk ke pengerjaannya. Bagaimana cara memasukkannya? Jarak paling dekat 50 cm ini adalah PP. Sekali lagi, tipe soal ini adalah tipe soal rabun jauh. Supaya bisa membaca dengan jelas 30 cm ini adalah SN, jarak baca yang diinginkan. Sehingga kita tinggal masukkan saja. P sama dengan 100 per yang diinginkannya, yaitu 30, dikurangin 100 per cacat matanya, yaitu 50 cm. Kita selesaikan dengan menyamakan penyebutnya bawahnya. Jadi 150 dan 150 ini dikali 5, yang ini dikali 3, 500 kurangin 300 jadi 200 per 150 sama dengan 4/3. Sehingga jawabannya adalah D, 4/3 dioptri, kacamata positif karena hasilnya positif. Kalau nanti miopi ya hasilnya negatif, kacamatanya atau lensanya negatif. Demikian tipe-tipe soal nomor 12 nih, cukup banyak ini variasinya. Harap berhati-hati, ada cacat mata, ada menentukan sifat bayangan tadi, dan sifat-sifat bayangan pada alat-alat optik, lup, mikroskop, cermin cembung. Harap diperhatikan dan diulang-ulang kembali agar menjadi lebih jelas. Terima kasih, sampai ketemu di tipe soal berikutnya.